Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar kalian semua? Semoga selalu diberikan kesehatan dan dilimpahkan rezekinya. Amin, amin ya robbal alamin. Selamat datang di channel Nisa Story. Bersama saya Nisa tentunya yang akan setia menemani hari-hari kalian dengan kisah-kisah yang menarik dan semoga bisa menghibur. Kali ini Nisa akan menceritakan kisah yang berjudul Perlakuan Suami Yang Tak Punya Hati Part 3. Sebelum lanjut ke ceritanya, Nisa berharap untuk subscribe channel ini dan aktifkan juga lonceng notifikasinya ya, biar kalian gak ketinggalan cerita terbaru dari Nisa. Biar gak penasaran, let's get straight to the story. Iya, katanya mau bilang sesuatu. Takut nyesel kalau nggak sempat bilang ke Mbak Mia. Mau bilang apa sih? Ada-ada aja tuh anak. Sungutku sambil mengeluarkan handphone dari dalam tas. Segera kuhubungi Kevin lewat sambungan telepon. Detik di saat suara tut hilang dan layar di HP menunjukkan angka yang berjalan, saat itu juga aku mengomel. Kevin, ngapain kamu ke terminal? Kalau ada perlu harusnya telepon dulu, ini malah nekat. Kelakuan udah kayak bocil, gak malu sama umur apa? Ini udah malam woy. Aku merepet panjang lebar di ujung telepon. Maaf mbak, ini ibunya Kevin, jawab seseorang di sana dengan suara yang lembut. Apa? Aku tergagap karena merasa tidak sopan. Maaf ya bu, saya nggak tahu. Gak apa-apa mbak, HP Kevin ketinggalan tadi. Kayaknya dia buru-buru banget, pamitnya ada urusan penting. Oh ya sudah bu, kalau begitu nanti tolong kabari saya kalau Kevin sudah pulang ya bu. Oh iya, perkenalkan, saya Mia, bosnya Kevin. Iya, ibu sudah tahu nak. Ramah bener ibunya, gak kayak Kevin si jutek. Ya udah bu, saya tutup dulu teleponnya ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, jawab ibunya Kevin dengan lembut. Ya ampun, dodol, umpatku kepada diri sendiri. Kenapa Mbak Mia? Tanya Om Izul dengan ekspresi penasaran. Oh iya, hampir saja lupa dengan keberadaan Om Izul di sini. HP Kevin ketinggalan Om. Maaf ya Mbak, Om gak bisa bantu. Anak Om tinggal sendirian di rumah, dia gak berani kalau malam, kasihan. Sesal Om Izul yang sudah bersiap pulang. Oh, iya Om, gak apa-apa kok. Paling saya juga mau pulang sekarang. Loh, terus pas Kevinnya gimana Mbak? Tanya Om Izul khawatir. Biarin aja Om, paling kalau capek ntar anaknya pulang sendiri. Tapi kan kasihan Mbak. Sudah, biar aja lah. Paling kalau gak ketemu aku malam ini ya besok juga ketemu Om. Iya kalau Mas Kevinnya balik lagi ke rumah. Kalau dia nyusulin Mbak ke kampung gimana? Terus pas udah nyampe kampung, mbaknya gak ada. Apa gak kasihan? Gak mungkin Kevin segitunya. Loh, Kevin itu pendiam. Orang pendiam itu nekat tau mbak. Om Izul jangan nakut-nakutin dong. Pria di depanku akhirnya diam. Sementara diriku memilih pergi dari hadapannya. Entah kenapa dari pantulan kaca toko di depan, bisa kulihat jika ia sedang tersenyum. Apanya yang lucu sih? Dengan menggunakan taksi, akhirnya aku menuju terminal di mana banyak bis yang memberangkatkan penumpang dari kota ini ke banyak kota lain di sekitarnya. Setelah sampai, aku segera mendekati loket bis di mana kampungku menjadi kota tujuannya. Kukira Kevin tahu di mana kampungku. Aku pernah beberapa kali cerita padanya. Yang cukup melelahkan adalah tidak hanya satu loket pembayaran dengan tujuan kampungku. Jadi aku harus bertanya satu persatu dari satu loket ke loket yang lain. Merasa tidak puas karena tak menemukan nama Kevin terdaftar sebagai penumpang. Aku terpaksa memeriksa beberapa bis yang siap berangkat. Aku naik dan meneliti siapa saja penumpang. Capek, bikin dengkul lemas, napas ngos-ngosan. Mana kali tuh anak, ih. Aku keluarkan handphone berharap Kevin menghubungiku, tapi nyatanya tak ada. Akhirnya aku berjalan di terminal sambil mengelap peluh di sekitar wajah. Sepasang mataku tak lepas dari menatap sekeliling. Mencari sosok tinggi dan sering mengenakan topi. Kevin! Akhirnya aku menangkap sosok itu sedang mengejar satu unit bis antar kota yang berjalan cukup ngebut keluar dari terminal. Kevin! Gasku lari ke arahnya sambil berteriak sekuat tenaga. Kevin! Pemuda itu tidak mendengar malah semakin kencang berlari menyusul bis yang juga semakin ngebut. Kevin! Jantungku berdegup kencang seiring suara yang semakin serak karena meneriaki pemuda itu. Rasanya lutut ini sudah tak sanggup diajak berlari. Demikian juga dada yang kembang kempis, kesulitan menghirup oksigen. Kevin! Akhirnya pemuda itu berhenti juga setelah tidak bisa mengejar bis di depannya. Dia terlihat sama lelahnya denganku, hanya saja agaknya lebih frustasi.
Terlihat ia menendang angin dan meremet topi, lantas melemparkannya ke aspal. "Kevin!" panggilku sambil berlari. Dia menoleh dan melihatku dengan tatapan seakan tak percaya. "Diam di situ Mbak, jangan lari!" ucapnya seraya berlari dengan cepat menghampiriku. Aku pun menghentikan langkah dengan satu tangan memegangi dada yang terasa mau meledak. Sementara satu tangan lagi memegangi kepala yang mendadak berkunang-kunang. "Kamu gak apa-apa kan?" tanya Kevin khawatir. Wajahnya terlihat pias layaknya seorang yang sedang takut akan kehilangan sesuatu. Dia berdiri, mendekat dan kedua lengannya terulur seperti hendak menangkapku, tapi tertahan. "Kamu ngapain lari-lari ngejar bis dodol?" omelku dengan napas satu-satu. "Kukira kamu ada di dalam bis itu Mbak. Syukurlah kalau kamu ternyata gak di sana," ucapnya sama ngos-ngosan denganku. "Dasar aneh." "Aku salah lihat," ujar Kevin lagi. "Kamu gak jadi pulang kan Mbak? Kamu bakal tetap di sini?" "Bukan gak jadi, tapi belum." "Aku mohon gak jadi aja ya, please lah Mbak." "Kenapa? Kenapa kamu gak mau aku Kalimatku terputus karena tiba-tiba tubuhku terasa ringan dan seperti melayang. Pandanganku berputar dan sebentar lagi akan jatuh. Tapi sepasang tangan menangkapku, lalu setelah detik di sekitar terasa gelap, aku mencoba membuka mata. Di sana wajah Kevin begitu khawatir menatapku, lalu memanggil-manggil namaku. Wajahnya terasa sangat dekat sampai hangat embusan napasnya bisa kurasakan menyapu wajah. Aku jatuh tapi seperti ada yang mendekap. Sepasang tangan kokoh yang kini memegangi tubuhku agar tak terjatuh. Tanpa jarak sehingga aku bisa mendengar irama jantungnya yang berdetak begitu cepat. Aku sadar aku tahu bising yang kini mengelilingiku. Hanya saja aku tak bisa bergerak dan membuka mata. Tubuhku lemas dan kepala terasa berkunang-kunang. Jika kupaksa membuka mata rasanya akan muntah. Astagfirullah, kenangan mengerikan itu kembali berputar-putar di kepalaku. Tak takut terkena stroke dulu, tapi ini rasanya berbeda, jadi kupikir ini tidak apa-apa. "Bawa ke klinik dekat sini saja Bang." "Pin, Kevin lo kenal?" "Iya, ini bos gue. Bawa pakai mobil gue aja." "Mau ke klinik apa ke rumah?" Terdengar suara bersaut-sautan dengan salah satunya suara yang kukenal, suara Kevin, suara yang paling dekat denganku. Rasa-rasanya ia masih di dekat sini tak melepaskanku. "Pin," panggilku masih sambil terpejam. Mbak gak apa-apa?" tanya pemuda itu. "Gak apa-apa. Kita ke dokter Mbak." Detik berikutnya tubuhku terasa diangkat ke udara, melayang dengan cepat di dalam dekapan seseorang, lalu masuk ke sebuah mobil, sepertinya ini Kevin. "Antar Mbak pulang aja Vin," pintaku. "Tapi kamu sendirian di rumah Mbak." "Mending ke rumah lo aja Vin," ucap seseorang dari arah depan. Iya, ucap Kevin menyetujui. "Kevin," aku berontak dengan lemah, "aku mau dibawa ke rumah Kevin." "Sudah Mbak, kamu diam aja." Kurasakan tiba di sebuah ruangan yang beraroma bunga sedap malam. Kemudian aku dibaringkan ke sebuah tempat yang empuk. Lalu suara-suara bising kembali terdengar. Mereka menyebut-nyebut namaku, Pak RT, ibu dan adik perempuan Kevin. Lalu hari yang sudah malam, ada juga yang menyebut petugas kesehatan. Kemudian aku ditensi, dipancing agar bangun sampai akhirnya kedua mataku terbuka. Namun aku masih belum bisa melihat ke sekelilingku. Rasanya masih sangat pusing. "Alhamdulillah," terdengar suara banyak orang di sekitarku. "Siapa?" tanyaku sedikit takut. "Jangan dikerubutin ya, permisi." Itu suara Kevin, ia berjalan cepat mendekati diriku. "Kamu sudah sadar Mbak?" Aku mengangguk. "Alhamdulillah," ujar Kevin sembari mengusap dadanya. Ia terlihat sangat lega sekali. "Kamu di rumahku Mbak, ini semua tetanggaku, ada Bu RT juga." Kevin sejenak beralih kepadaku. "Kenalkan, ini bos saya Bu Mia. Tadi tiba-tiba beliau pingsan di terminal, kayaknya kecapean karena beberapa hari kerja sampai lembur." "Oh bos, wanita karir. Hebat ya sejak kerja, Kevin jadi banyak duit, pasti bosnya kaya," bisik mereka. "Ya sudah kalau sudah sadar, istirahat saja di sini. Sudah hampir jam 12 malam, bahaya kalau pulang." Kata Kevin juga bosnya tinggal sendirian, jadi lebih baik di sini saja. Saya izinkan karena ada ibunya Kevin dan adik-adik perempuannya di sini. Ucap seorang wanita yang belakangan diperkenalkan Kevin sebagai Bu RT. Tapi ucapku ragu. "Jangan bandel kalau lagi sakit, dah nurut aja," omel Kevin sambil berbisik. Matanya juga sedikit melebar menatapku seolah aku tak diperbolehkan membantah. Suasana rumah sudah sepi, kini ada 3 orang wanita di hadapanku. Kevin lalu memperkenalkan mereka. "Ini adik bungsuku, masih SMP, namanya Nurul. Ini adik tengah, baru lulus SMA, namanya Naura. Nah, yang paling cantik ini ibuku."
Aku terpana memandang seseorang yang disebutkan terakhir, karena ia adalah seorang wanita yang sangat-sangat cantik namun duduk di kursi roda. Ibu pernah kecelakaan waktu naik motor sama ayah. Ibu selamat, tapi kakinya nggak bisa jalan lagi. Sedangkan ayah nggak selamat. Kisah Nurul. Saya turut berduka cita, Bu, ucapku. Terima kasih, Nak. Kejadiannya sudah lama sekali, ucap Ibu Kevin. Anak-anak, coba kalian hangatkan makanan ya, buat Bu Mia. Pasti Bu Mia mau minum obat, ucap Ibu. Panggil Mia saja, Bu, ucapku. Ibunya Kevin lantas tersenyum. Bagaimana perasaanmu, Nak? Masih pusing dan mual, Bu, jawabku. Kalau begitu, Ibu buatkan bubur saja ya, tunggu sebentar, ucap Ibu sambil memutar kursi rodanya. Makasih, Bu, jangan repot-repot. Tolakku merasa tidak enak. Biar Kevin aja yang bikin, ucap Kevin. Kalian tidurlah, Nurul kan mau sekolah besok. Naura mau ada tes masuk kerja. Ibu mau bikin jualan kan? Iya, tapi Ibu belum mengantuk. Ya sudah, kalau gitu Ibu duduk saja di sini dekat Mia ya, ucap Kevin seraya tersenyum. Detik selanjutnya pria itu sibuk di dapur. Dapurnya terlihat dari sini. Rumah Kevin tidak terlalu besar, tapi dapurnya lebar, menandakan bahwa penghuninya menyukai aktivitas memasak. Lantainya putih bersih, peralatan tersusun rapi. Ada 3 kamar di sini yang ukurannya sedang. Sejujurnya, rumah ini nyaman dan memanjakan mata wanita karena banyak bunga. Inilah rumah Kevin, Nak, kecil dan adanya di gang sempit, ucap Ibu. Gak apa-apa, Bu, sama aja rumah saya juga. Kevin, meskipun anak laki-laki satu-satunya, tapi kami tidak menggantungkan hidup padanya. Kami di sini wanita-wanita mandiri, Nak. Jadi suatu saat kalau Kevin menikah, istrinya tidak perlu khawatir harus membiayai kami, ucap Ibu. Loh, kok larinya ke pernikahan? Iya, Bu, ucapku sambil tersenyum. Tak lama kemudian meluncurlah cerita Ibu tentang masa kecil Kevin. Sesekali Kevin menimpali dari dapur dan membela diri jika Ibu menceritakan hal yang buruk tentangnya di masa lalu. Kemudian ibunya malah tertawa, sungguh hubungan ibu dan anak yang hangat di mataku. Makanlah, Nak, nanti kalau mau tidur pindah ke kamar Ibu ya. Kamar Ibu wangi kok, kasurnya ada 2. Iya, Bu, maaf merepotkan. Ibu ngantuk, Ibu duluan ya, pamit Ibu. Aku mengangguk tepat saat Kevin tiba dengan semangkuk hasil karyanya. Ini bubur jagung manis biar nggak enak di perut. Katanya kamu mual kan? Tanya Kevin. Makasih ya. Aku suapin ya, tawarnya. Aku bisa sendiri. Nanti pingsan lagi. Enggak kok. Kamu tidur aja sana, usirku. Kenapa? Aku malu, makanku banyak. Udah tahu, aku kan sering lihat Mbak makan. Aku temenin aja soalnya di sini kalau malam ada hantu. Kevin, pemuda itu tersenyum. Entah kenapa malam ini rasanya Kevin bukan orang yang selama ini ku kenal. Dia sangat berbeda dan terlihat lebih dewasa dari umurnya. Walaupun perkataan dan tingkahnya kadang kekanakan, tapi pola pikirnya sangat matang. Dini hari saat aku ingin ke kamar mandi, tiba-tiba aku teringat perkataan Kevin tentang hantu. Aku pun berinisiatif menelepon pemuda itu agar ditemani. Naas, suara HP itu malah ada di dalam kamar Ibu. Aku terjaga lalu mendekati layar HP yang menyala di atas meja. Nomorku tertera di sana dengan nama calon istri. Deg, apa? Dan kenapa dadaku jadi berdebar-debar? Wajah dan telingaku menghangat secara tiba-tiba. Calon istri. Kevin menaruh hati padaku. Di perhatian Kevin padaku sama ini tuh serius dari dalam hatinya. Bukan sekedar iseng. Nak Mia, suara Ibu mengejutkanku. Iya, Bu. Aku memutus panggilan ke nomor Kevin. Ibu mau bikin jualan, ucap Ibu sambil beringsut dari tempat tidur menuju kursi rodanya. Aku cepat-cepat membantu wanita parubaya itu. Terima kasih, Ibu biasa sendiri kok. Pungkasnya sambil menyisir rambut lantas keluar kamar. Ini masih pukul 3.30 pagi. Biasanya jam segini aku masih bergelut di dalam selimut. Ternyata hidup yang kuanggap berat ini tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan ibunya Kevin. Aku masih diberi kesempatan oleh Allah untuk sembuh. Sedangkan ibunya Kevin harus rela bertahun-tahun dalam kondisi seperti ini. Tapi meskipun jika dilihat secara sudut pandang mata biasa, ibu lebih menderita daripada aku karena duduk di kursi roda. Akan tetapi dari sudut pandang hati, belum tentu ibu tidak lebih bahagia daripada aku. Buktinya wanita itu selalu bicara dengan lembut, tak pernah kelihatan tertekan ataupun pusing, dan melakukan segala sesuatu dengan tersenyum. Ya, setidaknya itu yang kutangkap selama beberapa jam mengenal dirinya. Ibu, lihat HP Kevin gak? Terdengar suara Kevin di luar kamar. Kayaknya tadi masih di kamar Ibu, Nak, ucap Ibu. Kamar?
Kalimat Kevin terdengar ragu, lalu tak lama kemudian terdengar suara ketukan di pintu. Mbak udah bangun? Tanya Kevin dengan lembut. Memilih tak menjawab, aku malah langsung keluar membuka tirai. Naas, Kevin tepat berada di balik tirai itu sehingga wajah kami jadi sedekat ini. Hanya saja aku sedikit menengadah karena dia lebih tinggi, sedangkan Kevin menunduk dengan sepasang mata yang tampak terkejut. Agaknya ia tak menyangka aku akan langsung keluar kamar tanpa mengatakan apa-apa. Ini handphone kamu. Aku memberikan benda pipi di tangan pada pemuda itu. Barusan ada yang nelpon dari calon istri. Kok nomornya sama kayak nomor aku ya? Hah, apa? Kevin terlihat mengaktifkan HP-nya dengan cepat. Ini siapa yang ganti nama kontak kamu sih? Katanya tergagap. Ya siapa? Masa aku yang ganti sendiri? Kutinggalkan Kevin yang entah sedang apa menuju kamar mandi. Beberapa menit kemudian setelah agak lama berada di toilet, aku pun keluar. Ternyata di dapur sudah ada kedua adik Kevin yang membantu sang ibu. Kulirik jam di dinding pukul 6 pagi, tapi orang-orang di rumah ini tak menunjukkan wajah mengantuk sama sekali. Mereka malah sesekali asik bercanda di sela-sela bekerja. Kevin sendiri berada di depan kompor dan terlihat sedang menggoreng sesuatu. Aku pun permisi kepada ibu dan kedua adik Kevin untuk menuju ke dekat pemuda itu saja. Maklum, aku agak susah menyesuaikan diri dengan orang baru. Jadi lebih baik aku di dekat Kevin saja. Bu Mia, sini duduk saja. Mas Kevin juga paling bantuinnya bentar doang, cegah Nurul. Iya nak, istirahat saja. Kemarin kan kamu habis pingsan, ibu-ibu. Gak apa-apa kok bu, saya sudah sehat. Aku menolak untuk diam saja karena memang merasa tubuh sudah fit. Lagi pula, ini bukan pekerjaan sulit. Kevin hanya tersenyum sembari melirik. Sini, aku menawarkan diri untuk membantunya. Kamu duduk aja mbak, kamu itu bosku. Rasanya gak sopan kalau... Bos itu kan kalau lagi kerja. Kalau di rumah beda lagi, kita partner, ucapku. Lagi Kevin hanya tersenyum menanggapi saat aku meraih nampan berisi bahan yang siap digoreng. Pakai ini, katanya seraya melepas apron dari lehernya lalu melepas tali yang tersimpul di belakang pinggang pemuda itu. Belum sempat tanganku meraih celemek itu, Kevin sudah terlebih dahulu memakaikannya padaku. Ia mengalungkan bagian tali ke atas kepalaku hingga sempurna turun ke leher. Lalu ia geser tubuhnya ke belakangku dan mengikatkan sepasang tali yang menjuntai di bagian kiri dan kanan tubuh ini sehingga menyatu di bagian belakang pinggang. Sampai di detik ini aku seperti merasakan sihir sehingganya bisa terdiam tanpa melakukan apapun untuk mencegahnya. Juga tak mengatakan apapun untuk meledeknya seperti biasa. Aku seakan sedang membaca sinyal yang dikirimkan syaraf di kepala menuju jantung yang menyebabkan ia berdebar tak biasa. Dan debaran itu semakin menjadi tak kalah Kevin semakin mendekatkan wajahnya ke wajahku. Dari samping tubuh tingginya memupus jarak kemudian tangan itu terulur ke depan. Dek. Lalu ia mematikan kompor. Aku terlalu lebay seperti ABG saja. Minyaknya sudah terlalu panas mbak. Gorengnya bisa langsung gosong. Oh gitu ya, timpalku. Lagian pakai acara melamun. Siapa yang melamun? Sok tahu. Kevin tertawa pelan. Jujur, ia jarang sekali tertawa seperti ini selama bekerja denganku. Kok gerah ya? Iseng aku bertanya untuk memecah kekakuan. Sebab Kevin berdiri saja di sini. Sebentar, katanya lalu pergi entah kemana. Tak lama kemudian, embusan angin menerpa tubuhku dari samping. Kulihat Kevin sedang menyalakan kipas tak jauh dari sini. Segini cukup atau terlalu dingin? Tanyanya padaku setelah ia berjalan mendekat. Kok dingin ya? Cukup, ucapku berbohong. Maaf ya Nak Mia, rumah kami panas ya, kami gak punya AC, ucap ibu. Tapi kalau mbak mau AC, nanti aku belikan, ucap Kevin dengan spontan. Memangnya Nak Mia mau tinggal di sini seterusnya? Ada-ada aja kamu, Vin, ucap ibu yang membuat Kevin salah tingkah. Menggaruk tangkuknya lantas mendekati kipas angin dan menyetel ke kecepatan tinggi. Ya, gerah ya, ucapnya padaku. Ia berdiri di dekatku seolah sedang menjaga. Aku tersenyum saja sambil membalik gorengan. Mas Kevin tumben kipasan, biasanya kedinginan, seloroh Nurul. Iya, lagian semalam kan hujan deras, malah sampai sekarang masih gerimis. Kok bisa gitu kegerahan? Aku aja rela pakai jaket gini loh, saking dinginnya. Ibu Naura, mungkin karena dekat penggorengan nak, ucap ibu. Kedua adik Kevin pun berdehem tanda mengerti. Sementara itu aku merasa ada yang aneh, lalu saat kulirik Kevin, ternyata ia juga sedang melirik ke arah sini.
Dan ketika mata kembali bertemu, kami malah saling membuang pandangan. Detik selanjutnya saling lirik lagi. Di kesempatan terakhir proses lirik-lirikan itu, aku memelototinya. Spontan Kevin tertawa menanggapinya. Seru juga masak berdua sama dia. Cobain mbak jualan ibu ini yang sudah dingin. Ucap Kevin sembari memilih kue yang berbentuk oval di atas tempat tiris. Lalu memasukkannya ke dalam cairan gula merah. Aku mengambilnya dengan tangan dan mencicipi kue itu. Sensasi kenyal gurih dilapisi manis natural gula aren terasa sangat legit di mulut. Masya Allah, enak Vin. Kevin tersenyum menanggapi. Enak bu, pujiku seraya menoleh ke arah ibu dan kedua putrinya yang tersenyum. Ketiganya mirip sekali pun dengan Kevin, terutama ceruk kecil menyerupai lesung di salah satu pipi mereka. Aku kembali memperhatikan penggorengan sambil asik makan. Boleh tambah satu lagi nggak? Bisikku pada Kevin. Satunya 2.000, kalau 2 berarti 4.000. Balas Kevin sambil berbisik juga. Aku tertawa menanggapi candaannya. Kirain mah gratis. Boleh gratis tapi jadi istri aku. Aku spontan menoleh dan membulatkan mata. Kevin nyengir malu-malu gitu sambil minta maaf. Kamu serius? Tanyaku. Dia diam saja. Terus nama kontak itu? Kenapa kamu namai begitu? Ulangku ingin tahu. Kevin masih diam. Ada berapa cewek yang kamu kasih nama kontak calon istri? Cuma kamu aja mbak, sumpah. Ucapnya serius sambil melirikku. Jadi maksudku aku melamar kamu nanti setelah uangku cukup. Serius? Ya sekarang aku lagi nabung. Lagi pula aku menunggu memberi keputusan ke Pak Wisnu. Kevin menunduk. Kenapa? Apanya? Kevin melirikku. Kenapa mau menjadikan aku istrimu? Karena aku ingin menjadi awan. Maksudmu? Kamu bilang siapa yang cintanya paling sederhana kan? Dialah awan yang tak sempat memberikan isyarat pada hujan, yang menjadikannya tiada. Aku tidak sekaya Wisnu. Aku tidak punya pengaruh, tidak punya super power seperti dia. Tapi untuk disukai, kita tidak harus jadi orang hebat kan? Aku terdiam. Aku akan menunggumu mbak. Ada atau tidak ada kesempatan, aku tetap akan menunggu. Selama itu kita akan tetap jadi rekan kerja. Dan jangan pernah berpikir untuk pergi. Seberat apapun masalahmu, tidak akan seberat masalahku seandainya kamu tinggalkan. Kali ini aku diam bukan karena kehabisan kata, tapi karena terpana akan kata-katanya. Aku mohon jangan pergi mbak, jangan pulang kampung. Sejenak pemuda itu terdiam. Aku mohon tetap di sini ya. Mintanya pelan sembari melihatku dengan wajah nelangsa, wajah yang belum pernah kulihat sebelum ini. Mas, mbak, maaf mengganggu, tapi itu keringannya gosong. Ucap Nurul yang tiba-tiba saja sudah berdiri di belakangku dan Kevin. Astagfirullah, suaraku kaget. Duh, maaf, ibu jadi rugi dong kalau begini. Lagian Mas Kevin gak berkelas banget ya. Orang melamar tuh di restoran mahal, ada bunga, ada cincin. Atau bawa apa kayak ke orang tuanya. Ini ngelamar di depan kompor. Ledek Nurul yang membuat ibu dan kakaknya tertawa. Sementara Kevin menunduk dan sepertinya menahan malu. Tahu nih, gak keren banget. Gak usah diterima aja Bu Mia, sambung Naura. Dan itu membuat suasana mencair seketika, meski wajah Kevin kini memerah layaknya kepiting rebus. Pasti butuh keberanian besar baginya untuk mengatakan itu padaku. Anehnya, aku merasa tidak terganggu dengan pengakuannya, meski belum bisa memberi keputusan. Menikah tidak ada dalam kamusku dalam waktu dekat, setidaknya sebelum aku sukses menjalani karirku. Aku mengenakan baju Naura untuk pulang pagi ini. Ternyata ukurannya sedikit kekecilan, tapi tak apa, mengingat aku akan pulang ke rumah, bukan kerja. Pakai sweaterku saja, itu kekecilan, seloroh Kevin. Gak apa-apa bu, bagus kok, badan ibu bagus, tinggi berisi, puji Nurul. Mendengar itu Kevin malah semakin cepat memberikan sweaternya padaku. Setelah sarapan, aku berpamitan pada semuanya, termasuk Bu RT dan para tetangga. Aku diantar mereka bahkan sampai keluar gang yang ternyata dekat dengan terminal. Karena Naura ada wawancara kerja, jadi aku memutuskan berangkat bersamanya naik taksi. Sementara Kevin mengantar adiknya bersekolah, sambil membawa dagangan ibu. Di sebuah gedung bertingkat, Naura minta sopir menghentikan laju mobil. Gadis itu lantas berpamitan padaku. Namun selebaran yang baru ia keluarkan dari dalam tas itu mencuri perhatianku. Karena ada foto orang yang sepertinya ku kenal. Naura, tunggu sebentar. Aku pun lekas membayar ongkos taksi. Iya bu. Aku turun lantas mendekati gadis itu, meminta selembar kertas yang ada di tangannya. Ku amati selebaran itu dengan teliti karena ada foto Mas Iqbal di sana. Sepertinya ini iklan lowongan kerja yang dibuat perusahaan Mas Iqbal. Kamu mau wawancara kerja di perusahaan ini, Dek? Tanya aku pada Naura.
Iya Bu, katanya ini perusahaan baru, mereka menawarkan gajinya tinggi. Ucap Naura dengan wajah berbinar. Ayo dek, saya antar ke dalam. Ucapku dengan semangat dan kemerahan yang jadi satu. Aku dan Naura kemudian berjalan bersisian ke bertingkat 3 berwarna krem di depan. Ada banyak kendaraan terparkir di pelataran, demikian juga wanita-wanita muda berpakaian rapi seperti Naura. Seorang resepsionis kemudian menyambut kedatangan kami, demikian juga beberapa wanita lain. Serta wawancara, tanyanya, betul, jawab Naura. Bisa tunjukkan tanda peserta. Sebentar, ucap Naura sembari mengeluarkan sesuatu dari dalam tasnya. Mbak, boleh nggak saya ikut masuk? Nemenin adik saya, tanyaku ramah. Oh maaf Bu, peraturannya selain peserta dilarang masuk. Oh, selorohku. Padahal saya ngefans banget sama pimpinan perusahaan ini. Pak Iqbal kan namanya? Iya betul Bu. Kalau Ibu mau, kami ada kelas motivasi yang pematerinya Pak Iqbal sendiri. Sudah banyak loh peserta yang lulus seleksi wawancara dan mendapat pekerjaan setelah mengikuti seminar ini. Bener Bu, aku aja merasa termotivasi banget setelah ikut acara itu. Motivatornya keren deh, kata-katanya itu seolah menyihir kita. Membuka wawasan kita dan ngebuat kita tuh semangat menatap masa depan. Ujar Naura dengan sepasang mata yang berbinar. Ya Naura, itu juga yang ku alami selama bertahun-tahun menjadi istrinya. Dikelabui dan diberikan janji manis sehingga rela melakukan apapun demi dirinya. Ya Naura, itulah satu-satunya keahlian yang dimiliki Mas Iqbal. Oke kalau gitu, saya mau ikut kelas motivasinya Pak Iqbal. Aku mendaftarkan diri kepada resepsionis tersebut. Baik Mbak, bisa tunjukkan KTP-nya. Apa nanti motivatornya akan membaca data diri peserta? Oh enggak kok, ini hanya untuk administrasi. Aku mengangguk. Baiklah kalau begitu. Biaya pendaftarannya Rp500.000 Mbak. Minta sang resepsionis cantik. Apa? Aku terkejut bukan main. Ini mau belajar apa mau nonton konser? Resepsionis itu tersenyum. Barangkali karena sering mendengar protes seperti yang aku layangkan. Memang segitu Mbak. Ini aja tiketnya hampir habis loh. Ujarnya terlihat bangga. Wah benar-benar hebat ya. Ujiku hebat dalam hal membual. Gila aja. 500.000 satu orang kalau yang ikut 100. Udah berapa orang tuh? Ini punya totalitas banget ya Allah, gak kira-kira. Oke, saya bayar cash, ucapnya sambil mengeluarkan uang dari dalam dompet. Detik di mana aku menyelesaikan administrasi pendaftaran, saat itu juga Naura berpamitan. Dia harus segera masuk ke dalam sebuah ruangan di mana dia akan melakukan tes wawancara. Jurus kemudian aku pun mendapatkan jadwal kelas motivasi yang akan berlangsung nanti malam. Ada selebaran, kartu peserta dan kupon. Katanya sih bakal ada semacam undian berhadiah gitu buat peserta. Whatever lah, intinya aku mau melabrak Mas Iqbal nanti malam, bagaimanapun caranya. Masa iya setelah lari membawa semua harta yang susah payah kami kumpulkan bersama, dia bisa hidup enak-enakan menikmati harta rampasannya itu. Lalu dia pun tak lari seperti dugaanku, dia hanya berpindah tempat tinggal di kota yang sama, seolah-olah tidak melakukan kesalahan dan tidak perlu bersembunyi. Sungguh keterlaluan, sedikit pun mereka tidak punya rasa bersalah padaku. Aduh Allah, panas rasanya hati ini. Aku sedikit menengadahkan wajah sambil berjalan agar bulir bening di pelupuk mata tidak mengalir di pipiku. Kesal sekali rasanya menjadi orang yang tadi anggap. Mia, seorang menyapaku tepat di depan, di urutan tangga paling bawah. Wisnu, entah kenapa ada rasa lega saat melihat wajah teduh itu, sehingga tanpa bisa dicegah air mata ini meluncur begitu saja. Wisnu bergerak cepat mendekatiku. Ayo ke mobil, ajaknya kemudian. Sebelah tangannya terulur ke belakang tubuhku, namun tak disentuhnya sama sekali. Ia seakan melindungi dan menjaga dari jauh. Di depan mobil, seorang pria parubaya membukakan pintu mobil untukku. Dia adalah sopir Wisnu yang pernah juga kutumpangi beberapa waktu lalu. Kenapa menangis? Tanya Wisnu ketika ia sudah duduk di sebelahku. Diambilnya tisu lalu ia berikan padaku. Ternyata Mas Iqbal ada di sini, Nu. Jawabku. Dia gak lari, gak sembunyi dariku. Dia seakan-akan nganggap aku tuh gak ada. Malah kalau ada, paling dia juga bakalan petantang-petenteng dengan sok di depanku. Karena aku gak bisa apa-apa. Tuturku sedih. Kita mampir sebentar di depan mau. Kabarnya ada es krim fenomenal baru buka. Wisnu malah mengalihkan pembicaraan. Namun meskipun ceritaku tak ditanggapi, rasa gak enak juga nolak ajakan makan es krimnya. Aku pun mengiyakan dengan isyarat anggukan. Aku dan Wisnu duduk di kafe yang terletak di sebuah mal besar. Satu mangkuk es krim sudah hampir habis olehku sendiri. Dan aku tanpa sadar menikmati es krim itu sambil bercerita panjang kali lebar tentang rasa kesal
Rasa dongkol dan amarah yang sejak tadi ingin meledak. Anehnya sekarang aku sudah tidak merasakan ingin menangis lagi. Lebih lega yang jelas, padahal Wisnu tidak melakukan apa-apa, tak menanggapi apa-apa. Ia hanya membelikan es krim, lalu duduk diam sambil mendengarkan. Sekali saja dia melirikku sambil mengangguk-angguk, lalu kembali menunduk, menekuri segelas kopi di depannya. Atau memandangi anak-anak di sekitar kami yang sedang asik bermain di time zone tak jauh dari sini. Ih, orang cerita dari Sabang sampai Merauke cuma didemin aja. Sungutku meski di dalam hati berkata bahwa Wisnu diam pun itu sudah cukup. Sebenarnya mau aja bicara sesuatu, tapi yang lagi cerita gak ngasih jeda. Ucapnya santai seraya tersenyum. Ya walaupun gak ikut ngomong, minimal perhatiin dikit kek akunya. Kalau aku merhatiin kamu tuh gak bisa sedikit Mia. Maunya lama, sampai habis hari ini, besok lagi, lusa, setahun ke depan, bahkan sampai kita sama-sama menua. Nyes. Duh Wisnu, bisa aja. Kayaknya banyak pengalaman sebagai buaya nih. Udah itu tertawa pelan. Jadi sudah selesai ceritanya Bu Mia Azalea Putri? Udah. Sekarang saya yang mau cerita, dengarkan. Siap. Kamu ngira kita tadi ketemu itu kebetulan? Bukan, aku sengaja ke sana Mia. Aku sudah mendapatkan informasi bahwa Iqbal berada di sana dan kamu tahu apa berita baiknya buatmu. Buat kita maksudnya. Nggak tahu. Aku sudah mengumpulkan bukti-bukti bahwa Iqbal itu penipu. Jadi gini, beberapa orang yang terlanjur sudah menjadi investor di perusahaan dia, yang awalnya termakan bujuk rayu dia, perlahan curiga. Karena janji di bulan pertama bagi hasil itu tidak sesuai. Nah, orang-orang ini pada akhirnya bertemu dan mengadukan penipuan Iqbal ke polisi. Pada awalnya mereka masih ragu dan menunggu bagi hasil bulan berikutnya. Tapi seseorang yang bekerja di bandara menemukan pemesanan tiket penerbangan ke luar negeri atas nama Iqbal dalam waktu dekat. Itu sangat mencurigakan, bukan? Ya Allah Wisnu, kamu hebat banget bisa sampai segitunya bantuin aku. Sebenarnya ini juga menjadi urusanku Mia. Iqbal lari dari tanggung jawab saat dana proyek pembuatan iklan sudah diserahkan. Aku baru tahu karena Laksmi menutupinya. Dan Laksmi adalah orang yang menentang hubungan kita di keluarga besarku. Kalau aku bisa membuktikan dia ada main sama Iqbal dan Jessica dalam hal menyelewengkan dana perusahaan, dia akan angkat kaki dari perusahaan. Dan omongannya gak akan didengar nenek lagi. Aduh, aku jadi merinding dengarnya Wisnu. Merinding itu kayak kedinginan gitu kan? Apa sih? Ya kali aja mau aku hangatkan. Ih, sayur asem kali sampai mau dihangatkan segala. Mau main gak? Wisnu menunjuk area time zone. Malu sama umur. Tapi kamu masih kelihatan muda kok, kayak belum nikah. Wisnu tersenyum. Kabarnya masukin bola basket keringnya bisa menurunkan tingkat stres seseorang. Wisnu lebih dulu berdiri lantas melepas dasi dan menggulung kemeja di bagian lengan hingga hampir ke dekat sikunya. Siang ini kita lepaskan semua beban. Karena nanti malam di acara kelas motivasi yang dipimpin oleh Iqbal, dia akan dipermalukan persis di depan para penggemarnya. Maksud kamu apa, Nu? Kamu sudah punya rencana? Iya, Mi. Kamu juga harus datang ke acara itu. Memang aku sudah mendaftar. Bagus kalau gitu. Bisa melihat kejatuhan Mas Iqbal secara langsung gitu. Bukan. Terus? Aku jadi bisa duduk dekat kamu, Mia. Wisnu. Dan benar saja malamnya Wisnu betul-betul duduk persis di sebelahku. Di antara hampir sekitar 100 orang yang hadir untuk mendengarkan materi dari Mas Iqbal. Ada satu orang yang juga duduk persis di sebelahku. Di sisi yang berlawanan dengan Wisnu. Kevin, ngapain kamu di sini? Tanyaku heran. Disuruh Naura ikut, jawabnya. Kan sayang duitnya, Vin. 1,5 juta loh. Iya, tadinya aku juga sayang banget sama duitnya. Tapi sekarang gak lagi. Aku ngerasa sangat beruntung bisa masuk ke sini, ucapnya. Ujar Wisnu seolah menyapa Kevin, orang yang terakhir bertemu dengannya dalam keadaan berkelahi. Wisnu tidak mungkin bisa lupa. Pasti gengsinya tinggi mengingat Wisnu lebih muda darinya. Ingat aja muka mereka yang babak belur karena saling hajar, pakai kompak lagi menyembunyikannya dariku. Sahabatku semuanya, selamat datang. Selamat datang, salam damai penuh cinta dan semangat menggapai mimpi. Bagaimana kabar kalian semua? Seseorang di atas podium berdiri memegang mikrofon dan menyapa kami semua. Itu Mas Iqbal, buset gayanya. Ucapku merasa jijik. Jadi ini yang dimaksudkan Naura, nyesal gue. Timpal Kevin, iya kan? Sebentar sabar. Ucap Wisnu. Kita tunggu sama-sama pertunjukan yang lebih menarik daripada ini. Pertunjukan yang lebih menarik dari ini? Tanyaku pada Wisnu. Wisnu tersenyum penuh misteri, sementara aku dan Kevin saling berpandangan heran, seolah-olah isi pikiran kami sama.
Namun itu hanya sebentar dan tak berlangsung lama, sebab suara lantang dan penuh emosional dari depan mengalihkan perhatian kami. Di sana Mas Iqbal berdiri sambil memegang mikrofon dengan semangat membara, berpidato. Kepercayaan orang lain kepada kita itu semua buah dari ketulusan hati yang kita tunjukkan kepada sesama. Jangan ragu untuk berbagi. Jangan ragu untuk berbuat baik kepada siapapun. Ucap Mas Iqbal berapi-api. Pret, balasku dari tempat duduk. Diikuti tawa Kevin dan Wisnu secara bersamaan. Gedung yang luas dengan sekitar 100 lebih tempat duduk membuat keberadaanku tersamarkan. Namun ternyata mata Mas Iqbal cukup jeli. Kukira dia akan terkejut, lalu bicaranya menjadi terbata-bata. Tetapi kenyataannya ternyata tidak sama sekali. Mas Iqbal malah semakin lantang berbicara. Kemudian tertawa seolah mengejekku. Dan sampai di situ, ia pun mengucapkan kalimat-kalimat yang aku yakin ditujukan untukku. Kadang kita merasa telah banyak berjasa pada kesuksesan orang terdekat kita. Tapi kita harus tahu diri. Orang lain itu memiliki kemampuan sendiri untuk sukses. Yang sebenarnya tanpa kita bantu pun, dia bisa sukses dengan sendirinya. Katanya, kampret tuh orang. Umpatku kesal. Sabar Mi, ucap Wisnu. Emang Mbak, pantasnya orang kayak gitu kita kasihin ke Om Izul. Timpal Kevin. Maksudnya biar disop. Serem dasar Kevin. Ucapku sejenak melupakan perkataan Mas Iqbal. Jadi kita lebih baik fokus kepada diri sendiri. Mas Iqbal melanjutkan kalimat-kalimat motivasinya. Fokus pada diri sendiri itu tidak ada salahnya kok. Bahkan itulah salah satu kunci kesuksesan. Semua orang dalam ruangan bertepuk tangan, sementara aku menahan diri untuk tidak melepas sepatu dan melemparkannya ke arah Mas Iqbal yang dengan sangat percaya diri, menganggap dirinya tak bersalah. Memang ada sebagian orang yang dipilih Allah untuk tetap di dalam kesesatan, agar dirinya menjadi contoh bagi orang lain yang berpikir, terutama ketika orang tersebut pada akhirnya mendapatkan balasan perbuatan jahat mereka di dunia. Tiba-tiba Wisnu berbicara seperti itu tanpa aba-aba. Hal itu membuatku spontan menoleh. Wisnu, aku cukup terkejut dengan apa yang diucapkannya barusan. Sudah sedalam itukah ia belajar tentang Islam? Wisnu membalas tatapanku dengan heran. Kenapa? Tanya. Apanya? Aku balik bertanya. Kenapa melihatku seperti itu? Oh, nggak apa-apa kok. Jawabku sambil membenahi posisi duduk kembali menghadap ke depan. Dan di sana aku bertemu mata dengan Mas Iqbal. Kali ini dia pun melihat ke arah Wisnu. Saat itulah pria yang sedang memegang mikrofon dan mengenakan setelan jas rapi tersebut diam. Namun beberapa peserta yang mengangkat tangan untuk bertanya kemudian mengalihkan perhatian Mas Iqbal. Oh, rupanya sudah dibuka sesi tanya jawab. Baiklah, bagaimana reaksinya jika aku mengangkat tangan untuk bertanya? Hal itu pun kemudian kulakukan. Kevin pun ikut-ikutan mengangkat tangan, menyusul Wisnu. Kami bertiga menunggu giliran ditunjuk oleh pembawa acara untuk mengemukakan pertanyaan kami. Namun hingga beberapa saat kemudian, tak satu pun di antara kami bertiga yang diberi kesempatan untuk bertanya. Keluhku sambil menurunkan tangan. Sabar Mi, mungkin sudah saatnya kita hanya menonton saja, ucap Wisnu. Dari tadi disuruh sabar, sampai kapan? Timpal Kevin. Kevin, bentakku, gak boleh gitu. Mbak, kamu membela dia, ucapnya dengan ekspresi antara terkejut dan kecewa. Vin, ini bukan waktunya berdebat. Tadi siang aku sudah bertemu dengan Wisnu dan memang dia punya rencana untuk malam ini. Emang ada sesuatu yang sudah Wisnu selidiki. Oh gitu, ucap Kevin dengan sinis. Kalian bertemu, berdua saja. Suaranya meninggi. Oh iya dong, jawab Wisnu dengan gaya sombong di luar kebiasaannya. Segitu aja bangga, balas Kevin. Kamu tahu nggak kalau semalam Mbak Mia tidur di rumah gua? Tatapan Kevin terlihat menantang. Apa? Wisnu terlihat sangat terkejut dan panik. Ia seperti hendak lompat dari tempat duduknya. Detik selanjutnya pria itu beralih menatapku. Mia, Kevin. Mia, Kevin cuma bercanda kan? Tanyanya. Itu, aku bingung harus bagaimana mengatakannya. Kamu berduaan aja sama cowok gak mau. Apalagi bermalam di rumah. Di rumah aja kan? Wisnu menunjuk Kevin. Memang benar, Mbak Mia gak mau berduaan dengan cowok. Kalau cowok itu orang lain. Tapi kalau cowoknya itu aku, dia mau. Ucap Kevin seolah memanas-manasi Wisnu. Kevin, bentakku. Lalu detik selanjutnya beralih ke Wisnu lagi. Ini gak kayak yang kamu pikirkan Konu. Di sana ada ibunya dan adik-adik perempuannya. Dan aku kesana pun karena ada sesuatu hal yang... Jadi benar, kamu menginap di rumah Kevin, Mi. Tanya Wisnu dengan wajah yang seakan dipenuhi kekecewaan. Juga ekspresi yang menunjukkan bahwa hatinya patah. Duh, kasihan sekali melihatnya. Bukan begitu, Nu. Aku gak sengaja tidur di rumah Kevin. Ucapku. Aku gak sadar waktu dibawa ke sana.
Kamu gak sadar? Suara Wisnu meninggi saat berbicara padaku, lalu tanpa kuduga Wisnu menerobos ke depan tubuhku dan lengannya terulur cepat, mencengkram kerah kemeja Kevin hingga membuat pemuda itu teranyak. Kamu apakan Mia sampai gak sadar, hah? Kamu apakan? Aduh, bukan karena Kevin, Nu, bukan. Bisikku tertahan karena kami kini menjadi pusat perhatian. Di depanku, Wisnu dan Kevin sedang beradu pandang dengan tatapan menghujam. Tangan Wisnu masih menarik kerah baju Kevin, sementara Kevin berusaha melepaskannya. Akan tetapi cukup sulit, keadaan itu membuat keduanya tarik-menarik tepat di hadapanku. Aduh, kalian berdua tuh malu-maluin tahu nggak? Bisikku lagi saat seseorang yang terlihat seperti petugas keamanan mendekati kami. Namun Wisnu dan Kevin sepertinya tidak peduli. Padahal aku sudah ketakutan setengah mati, karena kelakuan dua pria ini bisa-bisa rencanaku gagal untuk mengungkap kebusukan Mas Iqbal. Untunglah sesuatu kemudian mengalihkan perhatian petugas keamanan tersebut. Bukan tidak hanya petugas, akan tetapi juga aku, Kevin dan Wisnu, serta seluruh peserta seminar yang ada di ruangan ini. Polisi. Ya, para aparat negara itulah yang tiba-tiba masuk. Spontan hal itu membuat suasana di dalam ruangan menjadi hening seketika. Bahkan Wisnu dan Kevin pun urung bertengkar. Keduanya kini fokus kepada kejadian menegangkan yang sedang tayang secara langsung di hadapan. Kami membawa surat penangkapan atas nama Bapak Iqbal Irwansyah atas dugaan penipuan uang investasi, ujar polisi dengan tegas. Penipuan apa, Pak? Saya tidak melakukan apa-apa. Mereka investasi dengan sukarela di perusahaan saya, jawab Mas Iqbal dengan tenang. Silakan berikan keterangan nanti di kantor. Tidak bisa, saya sedang ada seminar. Tidak bisa, harus sekarang, ujar polisi tersebut. Beberapa rekan lain lekas memegangi Mas Iqbal dari kiri dan kanan. Mas Iqbal sedikit berkelit dan itu menyebabkan kedua tangannya diborgol. Seketika hal itu membuat para peserta seminar bersuara, berbisik dan bertanya-tanya, ada apa? Jessica, teriak Mas Iqbal sambil mengedarkan pandangan ke sekitar. Jessica, di mana kamu? Ini wajah Mas Iqbal berubah memerah seakan-akan memendam amarah. Pria itu berusaha untuk melepaskan diri dari jerat polisi. Tapi jelas itu bukan perkara yang mudah. Dua orang memeganginya dari kiri dan kanan. Ditambah kedua belah tangan yang terikat ke belakang tubuh, membuatnya sempoyongan ke kiri dan ke kanan. Jessica, teriak Mas Iqbal menyedihkan. Detik berikutnya ia bicara kepada polisi. Tunggu Pak, saya mau cari Jessica. Dia bisa jelaskan ini semua. Nanti kami akan cari, sekarang Bapak ikut kami, ucap salah satu dari aparatur negara tersebut. Tunggu Pak, Mas Iqbal berusaha lari. Jessica, teriaknya lagi. Jessica brengsek. Mas Iqbal diseret keluar sendirian tanpa istrinya. Jessie. Suara Mas Iqbal hilang ditelan kerumunan. Yang tersisa hanya para peserta seminar yang mengumpat betapa mereka merasa rugi telah mengeluarkan banyak uang untuk mengikuti kelas seorang penipu. Sementara aku sendiri berdiri mematung di tengah-tengah sekelompok besar manusia. Dengan perasaan tak terkatakan, seolah-olah lahar amarah yang menyala-nyala sama ini bisa kumuntahkan. Kedua mataku memanas, bulir-bulir bening siap meluncur dari sana. Segala hinaan dan cacian Mas Iqbal semasa aku sakit dulu berputar-putar dalam ingatan. Rasa sakit hatiku terbalaskan, meskipun Mas Iqbal mendapatkan pelajaran bukan dari kesalahannya padaku, melainkan orang lain. Tidak apa, sama saja. Itu artinya ia memang sosok pria yang tidak patut diperjuangkan. Menyesal aku pernah jatuh ke dalam bujuk rayu si mulut manis berbisa seperti dia. Lalu secara kebetulannya lagi, Mas Iqbal ternyata berjodoh dengan wanita yang sama seperti dia. Lihatlah, jika memang Jessica istri yang setia, tidak akan mungkin ia lari saat suaminya ditangkap polisi. Lihat, betapa bingung wajah Mas Iqbal mencari istri yang menjadi partnernya menipu selama ini. Tidakkah kamu merasa sakitnya ditipu orang terdekat itu lebih sakit daripada sakit yang lain? Itulah yang aku rasakan, Mas. Jessica menipuku, ini dia juga menipumu. Kamu meninggalkanku, sekarang kamu pun ditinggalkan. Sepertinya aku harus melupakan masalah harta gono gini. Kukira sekarang Mas Iqbal jatuh bangkrut, jangankan membagi dua harta. Yang ada saja pasti akan dibuat untuk mengganti rugi uang rekan bisnisnya. Itu pun kalau belum dibawa lari Jessica, ucapku kepada Wisnu dan Kevin yang berdiri di depan. Ternyata Jessica lebih licik dari yang kuduga, ucap Wisnu. Ya, kukira dia betulan cinta sama Mas Iqbal, ternyata hanya menginginkan uangnya saja, balasku. Ayo kita pulang, ajak Wisnu. Terima kasih Anu, atas bantuan kamu mengumpulkan orang-orang yang kena tipu Mas Iqbal. Kalau tidak mendapat dukungan dari seorang pengusaha besar kayak kamu, entah kapan mereka berani mengadu, ucapku tulus. Sama-sama Mi, mereka juga sudah merugikan perusahaanku, balas Wisnu. Jadi anggaplah masalah ini sudah selesai Mi.
Tidak baik memendam dendam. Lihat, Iqbal pun ditangkap bukan karena alasan dia jahat padamu kan? Tapi karena dia memang jahat. Ada saja jalannya Allah menunjukkan balasannya di depan kamu. Iya Nu, kamu benar. Selama ini memendam sakit hati pada Mas Iqbal dan Jessica bikin capek, emosian dan malah pernah pingsan, ucapku. Betul kan? Sekarang lepaskan dendammu, biar kamu lebih sehat. Mulailah hidup yang baru, ucap Wisnu lagi. Iya, kataku. Jadi kapan mau bertemu keluargaku sekali lagi? Mereka sekarang sudah merestui kita, Mi. Tanya Wisnu dengan ekspresi penuh harap dan binar di sepasang mata teduhnya. Ucapku ragu. Saat itu Kevin berpamitan padaku. Aku duluan ya Mbak, tolong kabari aku secepatnya kalau kamu menolak dia. Ucap Kevin sembari melirik Wisnu dengan tajam. Apa-apaan sih mereka memperebutkan janda seperti aku? Sudah gini aja, kalian berdua jangan lagi menungguku. Kalian itu single, punya peluang dapat gadis cantik dan baik. Jadi gak susah lagi buat mendapatkan restu orang tua. Itu bukan hak kamu untuk memutuskan, Mi, ucap Wisnu. Wisnu, Kevin, kalian lupakan aku, lanjutkan hidup kalian dan buka hati untuk gadis lain. Mungkin sekarang akan sulit karena aku ada di depan kalian. Tapi kalau aku sudah gak ada, aku yakin itu akan mudah, ucapku. Maksud kamu apa? Tanya Wisnu dan Kevin secara bersamaan. Aku akan pulang kampung, jawabku. Jangan, kata Kevin. Aku ikut, kata Wisnu. Dan langkah kakiku yang tergesa menjadi jawaban atas keinginan mereka. 1 tahun kemudian. Nah, ibu sudah sering sekali menerima lamaran dari beberapa pemuda di desa ini, Mia. Jadi kapan kamu akan menikah lagi? Tanya ibu sambil menyajikan sepiring pisang goreng untukku. Nantilah Bu, Mia masih trauma menikah lagi. Tapi ibu lihat sepertinya hati kamu tertinggal di kota. Setiap menerima paket darinya, ibu sering melihatmu senyum-senyum sendiri, Nak. Sebenarnya siapa orang itu? Itu dari teman, Mah, jawabku jujur. Kalau memang ada yang kamu sukai di kota, kenalkan kepada Mama dan Papa. Jangan terlalu lama menjalin hubungan tanpa kepastian. Kamu udah setahun loh, Nak, di sini dan sudah seberapa tahun menjanda. Memang kenapa kalau janda, Mah? Kamu tahu nggak kalau banyak para wanita tetangga kita yang resah, takut suaminya digoda sama kamu. Aku cuma diam aja di rumah kok bikin resah mereka sih, Mah. Ya itu dalih mereka saja. Padahal aslinya sih suami-suami mereka yang kadang cari perhatian ke kamu, Mi. Memang kamu gak ngerasa. Males Mah mikir yang begituan. Si Ardi saban hari nganterin singkong. Si Mamat yang kades itu tiap pagi mencet klakson mobil di depan rumah kita. Terus nanyain kamu. Si Rio yang punya banyak ruko di pasar. Malah terang-terangan mau menjadikanmu istri kedua. Langsung Mama tolak. Ada-ada saja. Ingat gak waktu Mama ajak kamu melihat tanah kita yang mau dijadikan perumahan oleh Papa? Itu Mi, orang-orang bukannya beli rumah, malah nanyain kamu. Nyerocos Mama sambil mengingat kejadian beberapa bulan yang lalu. Nasib baik sedang menghampiri Papa dan Mama. Tiba-tiba di sebagian tanah warisan nenek dijadikan jalan besar oleh pemerintah daerah. Sebagai akses ke rumah sakit yang sudah beroperasi beberapa tahun terakhir. Sehingga menyebabkan tanah warisan itu menjadi berharga dan mahal sekali. Apapun mendadak jadi pengusaha perumahan. Dikira kamu artis kali, Mi. Makanya buruan nikah lagi sana. Lanjut Mama tak mau menyerah. Nanti lama masih menikmati kesendirian. Sendirian kok dinikmati sih? Mama meninggalkanku di halaman belakang. Kumatikan laptop yang menampilkan angka-angka laporan pemasukan dan pengeluaran kafe. Laporan yang dari dulu sampai sekarang dikerjakan oleh Kevin. Hanya saja ia mengirimkan ini semua lewat email. Tidak pernah berkomunikasi melalui handphone. Aku tidak memberitahu nomorku padanya. Dia tahu alamatku di desa ini, namun aku tak pernah mau diajak bertemu. Kevin pun sepertinya sudah pasrah karena kerasnya keinginanku untuk memilih sendiri dulu. Sedangkan Wisnu, dia ternyata lebih bandel dari yang kukira. Ternyata dia punya sisi kekanakan juga di balik penampilan yang selalu dibalut setelan kerja yang rapi. Kenapa aku bisa menyimpulkan seperti itu? Bayangin aja, di hari keberangkatanku ke desa, dia nekat ngikutin aku. Gak tanggung-tanggung, dia menyamar dengan pakaian casual dan topi. Lalu ikut naik bis yang sama denganku. Dan memilih tempat duduk tepat di belakangku. Ya jelas aja aku gak nyadar. Mana pernah aku nengok-nengok ke belakang. Sadarnya setelah kami tiba di terminal kotaku. Mia, ucapnya setelah aku berada di tepi jalan menunggu Papa menjemput. Wisnu, ngapain kamu? Aku mau tahu rumah kamu, Mi. Buat apa? Kalau aku kangen kamu gimana, Mi? Gimana caranya supaya aku bisa ketemu kamu? Tapi aku gak mau ketemu kamu. Tapi kenapa? Ya gak kenapa-napa, gak ada alasan apapun. Aku belum siap nikah lagi, itu aja. Bukan karena ada laki-laki lain. Aku terdiam. Siapa?
Nggak ada, Nu. Sungguh. Iya. Sungguh alasanmu hanya itu. Iya. Kamu nggak apa-apa nggak ketemu aku, Mi? Nggak apa-apa, emang kenapa? Nggak kangen? Enggak. Hari ini, kalau besok? Ya enggak lah. Lusa, minggu depan, bulan depan. Mia, please. Wisnu kelihatan begitu putus asa. Mana aku tahu, Wisnu. Apa kamu memang kayak gini, Mi? Aku baru tahu kalau kamu orangnya setega ini. Ya, aku memang tega, puas. Aku mendengus kesal. Semoga kamu ngerasain apa yang aku rasain, Mi. Ucapannya Wisnu saat itu berubah menjadi kutukan bagiku. Ia tidak pernah menyerah. Melalui kurir, hadiah-hadiah selalu datang ke rumahku. Dari yang pernak-pernik gak penting kayak ikat rambut, peniti, bros, sampai ke yang sweet kayak boneka, lampu tidur, bunga. Malah pernah sepatu dan tas branded. Kadang mau aku kembalikan, akan tetapi di setiap bingkisan itu selalu ada surat yang isinya membuat aku tidak tega untuk mengembalikannya. Mia, coba kamu buka tasnya. Tadi aku memasukkan sesuatu ke sana. Begitu isi pesan yang ditulis Wisnu padaku. Namun, aku tak menemukan apa-apa selain selembar surat lagi. Kamu gak menemukan apa-apa. Padahal aku taruh 1 ton rindu di dalam sana, tulisnya. Demi membaca itu, aku hanya bisa tersenyum. Wajar kalau mama bilang aku sering senyum-senyum sendiri saat menerima bingkisan tersebut. Mia, panggil mama. Ya, ini ada surat buat kamu. Mama merasa aneh sama kamu, Nak. Kamu gak ada trauma atau gangguan sosial kan? Memang kenapa sih, Mah? Zaman sekarang orang sudah pakai internet, kok kamu masih surat-suratan aja sih? Memang Mia yang membatasi diri, Mah. Lagi capek aja. Yaitu maksud Mama, apa karena pernah bercerai kamu jadi merasa trauma, Nak? Apa kita perlu ke psikiater? Mama, enggak lah, Mah. Memang Mia yang lagi gak pengen tahu apa yang terjadi di luar sana. Mia sedang menikmati hidup damai. Mama berdecap sebelum pergi meninggalkanku lagi. Sejurus kemudian aku pun membuka amplop yang besar seperti undangan itu. Dan benar dugaanku sebelumnya bahwa ini adalah undangan. Aku menatap selembar tersebut dengan perasaan yang sulit untuk dijabarkan. Dan tidak menyangka akan diundang ke acara tersebut. Mah, anak mama ini sudah gak antisosial lagi. Ucapku. Ya bagus, buktinya tapi... Sahut mama dari dapur. Mia akan kembali ke kota, Mah. Keluar dari hotel, aku menghirup udara kota ini lagi dengan segenap kerinduan. Alhamdulillah, kenangan yang tercetak di memori kepala adalah kenangan manis. Bangunan-bangunan tinggi, jalanan yang ramai, pedagang gerobak kaki 5, kebisingan dan udara yang hangat ini seolah baru kemarin kutinggalkan. Padahal sudah 1 tahun, ternyata tidak banyak yang berubah. Sebelum menghadiri undangan itu, aku memutuskan untuk berjalan-jalan di sekitar sini. Tak lupa membeli sesuatu yang akan kujadikan kado. Tempat pertama yang kukunjungi adalah kafe. Om Izul, panggilku begitu tiba di dapur. Mbak Mia, Om Izul melambaikan kedua tangannya, melepaskan sejenak spatula di tangan. Om, lagi sibuk ya? Iya, Mbak Mia mah enak diam saja di rumah, duit ngalir sendiri, ucap Om Izul yang ku tahu sebagai cadaan semata. Oh iya, kebetulan kafe ini sudah milikku 100%, tidak mengontrak lagi. Nasib baik pemiliknya menjual dengan harga murah karena akan pindah ke Singapura. Tepat saat itu, tanah warisan papa di desa dibeli orang. Jadilah aku meminjam uang papa tanpa perjanjian kapan akan mengembalikannya. Mbak Mia apa kabar? Tanya Om Izul. Baik, alhamdulillah. Om gimana? Baik-baik aja seperti biasa. Yang kabarnya nggak baik itu Kevin, Mbak. Oh ya, Kevin? Gimana kabarnya? Nggak baik gimana maksudnya, Om? Waktu awal-awal kepergian Mbak Mia, dia jadi pendiam. Sehari-hari hampir nggak pernah ngomong sama Om. Ya paling seadanya saja sama pelanggan. Selain itu, dia hampir nggak pernah mengeluarkan sepatah kata pun loh, Mbak. Masa? Iya, apalagi setelah ibunya meninggal dunia, Mbak. Mas Kevin kayak nggak ada semangat hidup lagi. Apa, Om? Ya Allah, aku nggak tahu, Om. Kevin memang suka menyimpan lukanya sendiri, Mbak. Kapan kejadiannya? Sudah lama, sekitar sebulan setelah Mbak pergi. Ibu, aku berbisik dan terbawa roda ingatan yang berputar ke masa itu. Kenangan sehari semalam bersama seorang wanita berhati lembut. Kevin kehilangan 2 orang wanita paling berharga dalam hidupnya, Mbak. Jadi di mana Kevin sekarang, Om? Jam segini biasanya dia kuliah. Nanti siang menjelang sore biasanya dia akan ke sini. Kuliah? Ya, Mbak. Kevin melanjutkan S2 dengan beasiswa. Dia berniat memajukan kafe Mbak Mia, sekaligus mendalami dunia editing. Jadi selain bikin laporan keuangan ke Mbak Mia, Kevin juga sekarang banyak job lepas, Mbak. Ngedit-ngedit video, foto, dan apalagi Om kurang ngerti. Kata dia sih, kerjaan zaman sekarang yang berhubungan dengan internet. Oh begitu ya, Om. Sejenak Om Izul disibukkan dengan masakannya. Sebentar ya, Mbak.
Silakan Om. Sementara menunggu dengan hati yang campur aduk, aku melihat-lihat sekeliling ruangan, mengamati sudut-sudut yang menyimpan banyak kenangan, lalu duduk di salah satu tempat. Es krim stroberi kesukaan Mbak Mia, ucap Om Izul seraya menyajikan semangkuk es krim di atas meja tepat di hadapanku. Terima kasih Om. Pas banget Mbak duduk di sini. Kenapa? Mas Kevin paling sering duduk di sini sambil kerja. Kata dia di sini dindingnya kaca semua, jadi enak lihat langit. Langit? Ya, Mas Kevin paling senang kalau sedang hujan, pasti dia duduk di sini. Iya Om, aku mau menunggunya di sini. Aku menatap permukaan meja yang dipenuhi sayatan dari benda tajam, bertuliskan Mia, dan Mia. Ada di mana-mana. Kerjaan siapa ini? Kualihkan pandangan ke Om Izul, ia terlihat sedang melirik jam sebentar sebelum melanjutkan. Biasanya masih agak lama Mbak. Atau gini aja, Om akan telepon dia ngasih tahu kalau Mbak Mia nungguin di sini. Ya boleh juga, tapi kalau bakalan mengganggu dia, lebih baik jangan Om. Lagi pula, aku rasa aku harus berkunjung ke rumahnya untuk turut berbelasungkawa. Ya, meskipun sudah sangat terlambat. Iya Mbak, gak apa-apa, kan Mbak gak tahu. Sebentar, saya telepon Kevin dulu. Ucap Om Izul seraya mengeluarkan handphone dari dalam sakunya. Tapi biasanya dia lagi kuliah, gak bisa diganggu Mbak. Gak apa-apa kalau Mbak harus tunggu di sini. Gak apa-apa kok Om, aku bisa ke toko sebentar buat beli kado. Om Izul mengangguk-angguk seraya tersenyum. Detik selanjutnya ia mulai berbicara di telepon, tanpa kalau yang diajaknya bicara adalah Kevin. Mas, ada Mbak Mia di kafe. Halo, Mas Kevin? Mas? Om Izul menurunkan HP-nya. Dia angkat tapi nggak dijawab Mbak, ucapnya lesu. Oh, ya udah nggak apa-apa Om, mungkin dia masih marah sama aku. Pergi gitu aja terus nggak ngasih nomor, mutusin hubungan begitu saja. Kesalku merasa tidak enak karena tak menyangka ada banyak hal yang terjadi selama aku bersama di desa. Oke Mbak Mia, aku tinggal dulu ya, pamit Om Izul. Tak lama kemudian aku pun keluar kafe untuk mencari kado. Kupikir aku juga akan membelikan sesuatu untuk Nurul dan Naura, dan sepertinya untuk Kevin juga. Kayak apa ya anak jahil itu sekarang? Masih iseng atau enggak ya? Kesian banget ya kehilangan ibunya. Pas aku gak ada pula. Pasti dia hancur banget. Gerimis. Aku menengadah ke langit yang menampakkan gulungan awan kelabu. Mia, panggil seseorang. Kevin? Aku menoleh dan memandangnya dari atas sampai bawah. Penampilannya berubah. Rambutnya pendek, gak gondrong lagi. Pakaiannya pun rapi dan membawa tas selayaknya mahasiswa. Lebih manly dan dewasa. Mbak, kamu tuh lebih muda dari aku. Kamu tegas sekali, katanya dengan mata memerah menahan tangis, dan aku hanya bisa terdiam. Kamu baru datang setelah selama ini, katanya dengan suara bergetar. Cit, suara rem kendaraan, klakson, dan teriakan beberapa wanita terdengar sebelum aku merasa Kevin memeluk tubuhku dan kami terlempar ke jalanan. Tubuhku terjatuh dan harusnya sakit, sebab ini jalanan. Salahku tadi tak melihat kiri dan kanan, tapi anehnya kenapa tidak sakit? Kubuka mata dan mendapati Kevin berada di bawahku. Ia terpejam sepersekian detik. Lantas membuka mata dan memperhatikan aku. Sepasang mata kami bertemu. Aku terkejut, tapi dia biasa saja. Malah aku rasakan kedua tangannya yang melingkari pinggangku, berpindah satu mengusap kepala ini. Kamu gak apa-apa Mia? Tanyanya. Mia, panggil Mbak, bentakku. Cepet amat sih sadarnya. Kok gitu? Pura-pura kayak biar aku lamaan dikit meluknya. Kevin, aku lekas bangkit setelah memukul dadanya dengan sebelah tangan. Beberapa orang yang menghampiri kami perlahan mundur satu persatu setelah aku memberitahu mereka kalau kami baik-baik saja. Tinggallah Kevin yang berdiri sambil menepuk-nepuk belakang tubuhnya yang barangkali saja kotor terkena debu. Sejurus kemudian, ia kembali menatapku dengan lekat. Pasang mata yang mengantarkan aku pada palung hatinya. Kadang seakan membawaku masuk ke dalamnya dan terlena. Kevin, kamu bolos kuliah? Bentakku menepis debar di dada. Ada yang lebih penting dari kuliah? Apa? Aku nanya lagi kayak ABG. Kamu, Kevin, serius Mi, kamu akan menetapkan? Kevin berjalan maju mendekat sementara aku mundur 2 langkah. Enggak, aku kesini mau menghadiri undangan. Kapan sampai? Baru saja. Aku baru check-in hotel dekat sini. Terus kenapa ke kafe dulu? Yang ngecek usaha aku lah, wajar kan? Enggak. Maksudnya? Kenapa kafe yang menjadi tujuan pertama kamu? Kevin semakin mendekat dan anehnya aku malah semakin menghindar. Aku takut ia menemukan sesuatu yang mati-matian kusembunyikan demi alasan senioritas. Ya,
Aku lebih tua darinya, dan itu membuatku berusaha selalu terlihat superior di depannya. Ya, nggak ada maksud apa-apa, Kevin. Sungguh, cuma kangen aja. Aduh, keceplosan kan? Kangen siapa? Siapa lagi? Wajah Kevin berubah cerah, seolah senyum tipis menghiasi wajahnya. Siapa? Tanyanya memastikan. Om Izul, jawabku yang spontan membuat raut wajah Kevin berubah kecewa. Aku lalu balik badan dan meninggalkannya karena tak tahan ingin tertawa. Mia. Lagi Kevin memanggil namaku, terdengar langkahnya menyusul. Ia dengan cepat menjajarkan langkah hingga kini persis berdiri di sebelahku. Tapi aku cuek saja sambil terus berjalan. Sampai-sampai aku lupa mau kemana. Aku gak mau kehilangan 1 detik pun lagi. 1 tahun terlalu lama buatku, Mia. Ucapnya tergesa. Jadi maksud kamu apa? Aku melamarmu. Berhenti melangkah namun belum menjawab apa-apa. Hanya tarikan napas dalam menandakan betapa aku bingung harus menjawab apa. Kalau belum ada laki-laki lain, tolong pertimbangkan, Mi. Aku mengangguk. Karin. Bekiku saat melihat wanita anggun itu sedang menyambut tamu di depan rumahnya. Menyadari kedatanganku, ia pun melambaikan tangan dari jauh, lalu memberikan isyarat untuk cepat masuk. Tubuhnya yang gemuk sehabis melahirkan tampak tak bisa membuat wanita itu berjalan cepat atau berlari seperti dulu. Setidaknya belum untuk sekarang. Sejurus kemudian kami bertemu dan saling berpelukan dengan erat. Kejar tayang nih, Potinggal masih punya bayi, sekarang udah lahiran lagi. Ucapku. Shh, kebobolan Mi. Katanya sambil membawaku ke dalam dan mengenalkan kepada anak ketiganya yang berusia 40 hari tersebut. Kebobolan yang indah, Rin. Bayimu cantik banget kayak bundanya, pujiku. Kamu pun kalau punya bayi pasti akan cantik, Mi. Persis seperti kamu. Ayolah, tunggu apa lagi? Yang melamar sudah banyak. Menikah itu menyempurnakan agama, menenteramkan hati, menghindari fitnah. Kalau ternyata kamu belum mau menikah karena pernah gagal, harusnya kamu lihat ada banyak laki-laki setia di dunia ini yang tidak seperti mantanmu. Contoh papamu sendiri, ya kan Beb? Baru bertemu beberapa menit, Karin sudah menasehatiku panjang lebar. Perbulan kami baru bisa dilanjutkan setelah acara akikah Ananda Karin selesai. Hari sudah larut saat aku selesai menceritakan kisahku pada Karin. Wanita itu pun sudah beberapa kali menguap sambil mengasihi bayinya, namun dia tetap setia mendengarkanku bercerita. Jadi kamu bingung harus memilih siapa? Tanya Karin. Aku mengangguk. Sebenarnya hatimu sudah memilih, tapi kamu takut untuk mengakuinya, ya kan? Aku melempar pandangan ke arah lain sambil berpikir. Iya, dari caramu menceritakannya, aku tahu siapa yang ada di hati kamu. Cuma ada rasa gak enak ke yang satunya. Makanya kamu sampai menunda sampai 1 tahun. Padahal sebenarnya dari 1 tahun yang lalu kamu sudah punya jawaban sendiri. Karin berkata bijak sambil tersenyum padaku. Kenapa Karin seperti sangat mengetahui isi hatiku? Pasti itu semua karena menurut pengalamanmu bahwa menikah dengan rasa cinta pun akan kandas, bukan? Pasti kamu berpikir toh mati-matian mencintai orang pun akhirnya gak ada guna kan? Itu bukan karena perasaan cinta kamu yang salah, Mi. Tapi orangnya. Orang itu yang bersalah sama kamu. Cinta kamu gak salah. Cinta itu memilih sendiri mana orang yang ia kehendaki. Jadi jangan sangkal sekarang kalau kamu jatuh cinta lagi. Kamu punya kesempatan yang sama seperti sekian tahun yang lalu saat memilih Mas Iqbal. Kalau dulu kamu salah pilih, kali ini pasti tidak lagi. Aku yakin itu. Tapi Rin, kalau sesuatu terjadi padaku lagi, kamu tahu kan penyebab aku diceraikan Mas Iqbal karena apa? Kau masih trauma sekali, Rin. Bagaimana kalau aku jatuh sakit lagi, lalu ditinggalkan? Kamu tahu kan, meskipun banyak yang memujiku sekarang, tetapi kita nggak tahu isi hatinya. Mereka belum lihat aja betapa jeleknya aku saat sakit dulu. Betapa mengerikannya. Ya, jangan pernah berpikir sesuatu yang belum terjadi. Itu bukan ranah kita. Yakin saja Allah tahu yang terbaik buat hambanya. Berandai-andai bukan hanya akan bikin sakit kepala, tapi juga berkurang keimanan kita. Mi, putuskanlah. Kamu berhak bahagia. Pungkas Karin. Aku menunduk dan mencermati setiap kalimatnya. Atau gini aja, aku punya rencana, ujar Karin. Isirkan aku melihatnya, Rin. Terdengar suara Wisnu di luar kamar Karin. Aku juga. Kali ini suara Kevin pun ada. Terdengar keributan yang terjadi di luar kamar ini. Sementara aku, papa, dan mama sedang duduk bertiga di tempat tidur di dalam kamar tamu rumah Karin. 2 hari setelah pertemuanku dan Karin di acara akikah anaknya itu, inilah yang terjadi. Karin memintaku bersandiwara seolah-olah sedang terserang stroke lagi untuk menguji siapa yang masih mau menjadi suamiku. Rencana yang cukup berisiko, apalagi melibatkan papa dan mama. Bahkan tidak tanggung-tanggung, papa penghulu pun sudah Karin siapkan. Detik ini juga siapa yang mau menikahiku akan langsung berhadapan dengan papa dan penghulu.
Dan yang lebih nggak nyangkanya lagi, orang tuaku langsung setuju dengan ide Karin ini. Maka inilah yang terjadi. Wisnu dan Kevin kedengaran sangat putus asa di luar sana. Mereka ingin melihat keadaanku, tapi Karin melarangnya. Mia sudah memutuskan tidak akan menikah karena keadaannya sekarang. Tolong mengertilah. Dia tidak mau bertemu dengan siapapun kecuali keluarganya, ujar Karin. Aku akan bawa Mia berobat ke luar negeri, ucap Wisnu. Mia pasti akan sembuh kembali. Dia masih muda dan kuat. Ayolah bujuk dia, Karin. Mia tidak mau merepotkan siapapun, Nu. Dia hanya mau diurus oleh keluarga mama dan papanya saja, ujar Karin. Kalau begitu, beritahu orang tuanya bahwa aku akan mengajak Mia berobat sampai sembuh, ucap Wisnu. Kalau tidak sembuh bagaimana? Tanya Karin. Hening seketika. Mbak Karin, kali ini terdengar suara Kevin. Ya, ujar Karin. Mbak bilang Mia hanya mau ditemui oleh keluarganya. Iya, Kevin. Kalau begitu aku akan menjadi keluarganya. Bukan, tapi menjadi bagian dari dirinya. Sakitnya sakitku juga, bahagianya bahagiaku juga. Izinkan aku merawat Mia dengan menjadikannya istriku. Saat ini pun aku siap. Ujarnya menatap yang seketika membuatku merinding. Mamaku meneteskan air mata dan papaku menepuk-nepuk bahuku tanda setuju. Baik, kalau memang seperti itu, kebetulan sekali ada bapak penghulu di sini yang baru saja menikahkan tetanggaku. Dan di dalam sedang ada orang tua Mia yang menjenguknya. Kalau memang niatmu mantap, silakan nikahi Mia bagaimanapun kondisinya, pungkas Karin. Kevin, Karin, kalian gak bisa kayak gini. Aku bisa mengusahakan yang terbaik untuknya, teriak Wisnu. Mia bukan hanya butuh yang terbaik, Wisnu, tapi yang selalu ada, pungkas Karin. Sejenak suasana menjadi hening, sejurus kemudian terdengar langkah kaki perlahan masuk. Aku lekas berbaring dan menutupi diri dengan selimut. Mama ikut-ikutan merapikan selimutku sambil melirik ke arah pintu masuk. Ganteng Mi, masih muda lagi, bisik mama yang spontan membuatku membulatkan mata. Detik berikutnya, aku memejamkan mata dan memiringkan tubuh ke arah yang berlawanan dengan arah kedatangan Kevin. Selanjutnya, aku dengar percakapan perkenalan antara dirinya dan kedua orang tuaku, pun dengan bapak penghulu. Sementara itu, aku sangat gugup sampai-sampai keringat membanjiri tubuh ini. Jadi beginilah keadaan Mia sekarang, Nak. Apa kamu tidak berubah pikiran? Tanya Mama. Tidak, Bu. Saya akan berada di samping Mia, merawatnya, membawanya berobat. Semaksimal mungkin, jawab Kevin. Kamu terlihat masih muda. Apa kamu tidak akan kehilangan banyak waktu untuk meraih kesempatan, impian dengan pengorbanan diri merawat seorang wanita yang sakit? Saya hanya merasa bahwa dengan berada di sampingnya, hidup saya jadi punya arti. Kamu gak keberatan? Tanya Papa. Tidak, Om. Saya sudah terbiasa merawat almarhumah ibu saya yang lumpuh. Merawat Mia bukan sesuatu yang berat bagi saya. Terlebih saya mencintai putri Om. Setidaknya walaupun dia sakit, dia tidak bisa beraktivitas seperti orang normal, tapi dia masih hidup. Dengan begitu saya masih bisa melihatnya, menggantungkan harapan dan menjalani hari-hari bersama. Itu sudah cukup buat saya. Saya sendiri cukup matang dalam hal finansial, meski belum bisa dikatakan sangat mampu. Tidak apa, Nak, ucap Papa haru. Kalau begitu kita segerakan saja pernikahan ini, sambung Karin. Nikah secara agama saja dulu, nanti baru mendaftar ke kantor urusan agama. Baiklah kalau begitu, mari kita bersiap, ucap Papa. Beberapa menit yang terasa panjang dalam sandiwara, aku dengar mereka mempersiapkan segalanya. Hingga sebaris kalimat sakral itu menggema di ruangan. Kevin Anggara Bima Satya, aku nikahkan engkau dengan anak kandungku. Air mataku jatuh berderai-derai sampai tak bisa mendengar dengan jelas ijab yang dilakukan Papa dan Kevin di kamar ini. Hingga mereka semua berkata sah dan melantunkan doa. Tak sabar, aku bangun dari kepura-puraan dan menyapukan pandangan kepada beberapa yang hadir sebagai saksi. Lalu berhenti pada pria muda berpeci yang wajahnya begitu bersih dan matanya begitu dipenuhi binar bahagia. Dia Kevin. Pria itu menatapku dengan seulas senyum dan tanpa beban bahwa dia telah menikahi wanita yang sakit. Kevin? Ya istriku. Sapanya dengan sangat tenang. Dia beranjak perlahan dari tempat duduknya dan memandangi diriku yang masih duduk di tempat tidur dengan separuh tubuh tertutup selimut. Kevin, aku sudah tak sabar hingga aku sibak selimut dan bangun. Ku tinggalkan tempat tidur dan melangkah dengan cepat ke arahnya. Dengan linangan air mata, ku peluk dia, erat sekali. Oh Allah, terima kasih. Pilihanmu adalah orang yang kucintai. Mia, Kevin terkejut melihat keadaanku. Kamu sehat? Kamu... Terima kasih Kevin, terima kasih, ucapku. Mia, aku sungguh beruntung. Ucapnya sambil mengusap kepalaku dan mengecupnya pelan. Aku sangat beruntung, Mia, bisik Kevin di telingaku. Terdengar deheman dari Karin. Ditunda dulu pelukannya, ayo sungkem ke mama papa, ajak Karin bijaksana.
Mendengar itu aku jadi tertunduk malu, tapi tidak demikian dengan Kevin. Sepertinya pria itu tersenyum sambil mengusap wajah, lantas menoleh sejenak padaku, seakan-akan memberi isyarat dengan tatapannya agar kami lekas mendekat ke arah orang tua dan beberapa orang saksi. Di hadapan papa yang duduk di atas kursi, Kevin menekuk kaki, menemukan lutut dengan lantai, lantas mengulurkan tangan ke arah papa. Begitu papaku menyambut uluran tangan Kevin, saat itu pria yang kini bergelar suami Mia itu sungkem dengan penuh takzim. Titip anak papa ya Vin, dia pernah salah pilih teman hidup, sekarang papa harap tidak lagi. Seandainya sesuatu yang buruk nanti terjadi, pulangkan Mia baik-baik kepada kami. Di harta kami yang paling berharga, dia jantung papa, napas papa. Papa rela menukar hidup papa demi dirinya. Jadi jangan sekali-kali kamu sia-siakan Mia. Pesan papa yang seketika membuat bulir hangat membasahi pipiku. Sementara Kevin mengangguk mantap, tanpa mengucap sepatah kata pun, ia lanjut sungkem kepada mama yang tak mengucapkan apa-apa. Beliau hanya menepuk-nepuk bahu Kevin sambil sibuk mengelap air mata yang susul-menyusul merembes lewat celah kelopak yang mulai keriput itu. Demikian juga saat aku yang melakukan sungkeman. Mama hanya memelukku dengan erat sambil mengusap-usap punggung ini dengan hangat. Sementara papa yang tadi begitu emosional saat berbicara dengan menantunya, nyatanya saat denganku beliau lebih emosional lagi. Papa mencium keningku dan sedikit risak. Meski dengan cepat beliau usap dengan telapak tangan, barangkali beliau tak kuasa berkata-kata apapun lagi. Aku dan Kevin melanjutkan bersalam-salaman dengan Karin, suaminya, beberapa orang asisten rumah tangga, Pak RT dan 2 orang tetangga. Kalau begitu, mari kita makan siang di bawah. Ajak Karin yang hari ini memasak dalam jumlah banyak secara mendadak. Memang luar biasa sekali sahabatku ini, begitu besar perhatiannya meskipun kami jarang sekali bertemu. Ikatan yang sangat erat di masa kuliah dulu tak bisa diputus begitu saja meski kami sudah disibukkan dengan kehidupan pribadi masing-masing. Karena dahulu ia bilang banyak berhutang budi padaku. Kini ia telah menjadi wanita yang sukses, demikian pula suaminya. Rumah mereka sangat luas dan megah berlantai 2, tempat di mana sandiwara yang kumainkan hari ini berlangsung. Ayo Mia, ajak suamimu ke bawah. Ucap Karin menyebutkan dapurnya yang terletak di lantai 1. Mendengar kata suami, wajahku terasa menghangat. Ditambah lagi saat mendapati Kevin tengah menatap wajahku lekat seraya tersenyum. Rasanya semakin gerah saja. Barangkali karena menyadari aku dan Kevin yang sedang berpandang-pandangan, Karin memilih pergi lebih dulu meninggalkan kami. Baiklah, aku kasih waktu 5 menit buat ngumpulin nyawa. Dan menyadari kalau ini bukan mimpi. Ujannya lantas pergi menyusul yang lain. Kevin tersenyum. Bukan, ia hampir tak pernah lepas dari senyum sejak Karin menyebut kami adalah sepasang suami istri. Pria itu lantas berjalan mendekat dan membawaku ke dalam dekapannya. Sementara aku hanya bisa diam dan merasakan jika tubuh Kevin begitu hangat. Usapan tangannya di kepalaku begitu pelan dan terasa nyaman. Tanpa kata, ia seolah sedang memberitahu betapa dia sangat sayang padaku. Karin benar, aku mimpi kan? Bisiknya masih dalam posisi memelukku. Hembusan napasnya terasa sangat dekat dengan telinga. Aku mengangguk. Kamu sekarang istriku. Kevin tersenyum lagi, kali ini dengan pipi yang jelas bersemu. Ia mengerjap-ngerjapkan mata seolah tak percaya. Dengan berani, kucium pipinya karena tidak tahan dengan tingkah menggemaskan pemuda ini. Ia seperti sedang memperjelas selisih usia kami. Tapi aku suka sikap malu-malunya itu. Itu membuatnya semakin terlihat lucu. Dengan wajah yang bertambah merah, ia sentuh pipinya yang baru saja kuhadiahi kecupan 1 detik itu. Kevin tak hanya membulatkan mata, tapi juga seperti tak tahu hendak mengatakan apa. Katanya sambil mengalihkan pandangan ke arah lain, lalu merapikan rambut yang sebenarnya sudah rapi sejak tadi. Ia terlihat sekali kalau sedang salah tingkah. Ayo, ajakku sambil menggenggam tangannya. Aku terkejut kala menyadari sesuatu. Tangan Kevin ternyata sedingin es. Aku menatap jemarinya yang cukup lentik itu, lantas beralih ke wajahnya. Itu kegugup Mia. Ujarnya seakan tahu apa yang kumaksud. Kamu cute banget. Godaku sambil mencubit sebelah pipinya. Please, jangan banyak-banyak kontak fisik dulu, ungkapnya. Memangnya kenapa? Sudahlah, banyak yang menunggu kita di bawah. Ayo, ajaknya sambil menggandeng tanganku. Makanlah yang banyak nak Kevin, mama lihat mukamu pucat. Kamu baik-baik saja kan nak? Tanya mama yang sejak pertama Kevin duduk menghadap meja tadi tak pernah lepas dari menatap wajah menantunya itu. Iya mah, jawab Kevin kaku. Apa kamu panik nak? Kamu menyesal menikahi putri mama, selidik ibuku. Bukan seperti itu mah, Kevin menggeleng tegas.
Saya jujur saja tadi buru-buru kesini karena mendengar berita dari Mbak Karin kalau Mia sakit. Jadi sempat lari-lari nyari ojek. Mungkin gara-gara itu. Atau bisa jadi karena kena prank. Spontan kalimat itu membuat kami semua yang sedang menikmati hidangan tertawa. Tumben sekali Kevin bisa bicara panjang lebar seperti itu di hadapan orang banyak. Terlebih, ia baru saja mengenalnya. Semoga saja ini pertanda baik untuk rumah tangga kami ke depannya. Semua orang kini berusaha menenangkan Kevin yang terlihat semakin salah tingkah. Entah karena merasa usianya yang lebih muda dariku, atau ia sulit beradaptasi dengan dunia baru. Kuperhatikan tangannya sesekali ia letakkan di bawah meja, di atas paha, barangkali untuk menepis rasa gugup yang ada. Aku yang duduk tepat di sebelahnya dengan spontan ikut menurunkan tangan ke bawah meja dan menggenggam jemari Kevin. Naluri yang merasakan empati membuatku melakukan hal itu. Namun naas, bagi Kevin, karena itu sepertinya membuat ia kaget luar biasa. Sampai-sampai ia terbatuk saat meminum air. Suaranya mengejutkan mama yang langsung memberi tisu pada menantunya tersebut. Pelan-pelan Kevin. Ayo yang lain berhenti ngeledekin Kevin. Kasihan, minta mama. Cie mama, balas Karin. Aku sendiri setengah mati menahan tawa. Sementara tanganku masih menggenggam jemari Kevin yang sedingin es tersebut. Aku yakin ia sedang kebingungan harus bagaimana. Setelah acara makan siang yang menegangkan itu selesai, Kevin pamit kepada papa, mama, dan keluarga Karin untuk mengajakku ke rumahnya. Setelah ibu saya meninggal, gak lama kemudian adik saya dilamar. Jadi sekarang dia sudah ikut suaminya, sedangkan adik yang satu lagi mondok. Jadi saya menjual rumah tersebut dan pindah. Terang Kevin, saya akan membawa Mia ke sana. Alhamdulillah, ucap papa. Jadi Mia aja yang diajak, papa sama mama enggak, canda mama. Oh, enggak bukan gitu mah. Ayo ke rumah Kevin mah, pah, ucap Kevin malu-malu. Akhirnya siang itu juga kami berkemas menuju rumah Kevin, sebuah rumah kecil yang cantik dengan halaman yang cukup lebar dan asri. Ada beberapa tanaman hijau tanpa bunga dengan bentuk unik karena jadikan bonsai. Mama dan papa terlihat terkesan. Ini rumah yang cukup rapi untuk ukuran bujangan, uji mama. Iya, tapi tunggu sebentar ya, ucap Kevin seraya mempersilakan kami duduk di kursi teras. Pria itu lekas masuk dan detik selanjutnya terdengar suara berisik mirip benda berjatuhan. Kevin, kamu butuh bantuan? Tanyaku dari luar. Enggak makasih, teriaknya dari dalam. Aku, mama, dan papa saling berpandangan dan tertawa melihat tingkah pria itu. Tak lama kemudian, Kevin pun mempersilakan kami masuk. Kemudian, papa berinisiatif untuk mengundang RT perumahan ini ke rumah, juga beberapa tetangga kiri dan kanan. Kami menyajikan air minum dan kue kering yang ada di dapur Kevin, guna menyambut kedatangan para tamu tersebut. Setelah itu, papa menceritakan statusku yang telah menjadi istri Kevin. Jadi mereka sudah menikah, Pak. Sah secara agama. Kami ada kerjaan di sini, jadi pernikahan dipercepat. Nanti barangkali akan ada acara pengajian di sini. Selamatan istilahnya, terang papa. Pak RT dan beberapa tetangga pun menanggapi dengan positif. Baiklah, ditunggu undangannya. Semoga sama waya, Mas Kevin dan istri. Pungkas Pak RT setelah sebelumnya mengemukakan beberapa nasihat kepada kami berdua. Iya Pak, terima kasih, ujar Kevin. Setelah para tamu pamit, kali ini papa dan mama pun ikut-ikutan mau meninggalkan kami. Loh, bukannya mau lama di sini? Tanyaku. Apa ada janji sama pihak developer besok pagi, jadi harus pulang malam ini? Kan jauh, Pak. Gak apa-apa, dijalankan ramai, Mi. Lagi pula Pak Hardi juga bawa mobil. Timbal papa menyebut sopirnya. Baiklah kalau begitu, ucapku diikuti Kevin. Sejurus kemudian kami mengantar kepergian mama dan papa di depan rumah. Usai mobil yang membawa mama dan papa hilang dari pandangan, aku dan Kevin lantas masuk ke dalam rumah. Kevin pun berinisiatif mengunci pintu dan berjalan menyusulku kemana ya? Aku berdiri mematung di tengah ruangan yang bergaya minimalis ini. Pandangan kuedarkan ke sekeliling dan cukup terpukau karenanya. Kevin memang pekerja keras sehingga dalam jangka waktu 1 tahun bisa memiliki ini semua. Ternyata Allah menunda bukan karena tak mengabulkan doa, tapi memberi di saat yang tepat. Untungnya dalam jangka waktu itu, aku dan Kevin tidak terlibat hubungan yang aneh-aneh sehingga menjurus kepada sesuatu yang dilarang. Sepasang tangan perlahan melingkari pinggangku, disusul hangat dekapan dari arah belakang. Diakhiri dengan sesosok wajah yang bersandar di pundak ini. Hembusan napasnya, kemudian menyapa telinga. Welcome to my world, ucapnya pelan. Dan hanya bisa ku balas dengan senyuman. Jari jemariku perlahan menyentuh lengannya yang masih tertaut di depan sini. Dan itu membuat Kevin tak melepasku dalam waktu lama. Jangan bercandaan kayak gitu lagi, bilang ke Karin ya.
Kalau jantungku copot tadi, kamu mau tanggung jawab, ucap Kevin. Aku tertawa pelan menanggapinya. Enggak pura-pura sakit pun, kamu tahu aku akan menerima kamu apa adanya. Imbuhnya, kamu gak perlu meragukan aku, Mia. Makasih, Kevin. Pelukan Kevin mulai melonggar, ia lantas memutar tubuhku dan menggapai jari jemariku lantas menggenggamnya. Mau makan apa malam ini? Aku mau yang spesial. Siap, Bu Bos, ucap Kevin bersemangat. Saat itu sudah mulai masuk waktu maghrib. Akhirnya kami menunaikan sholat terlebih dahulu. Sejurus kemudian Kevin mulai disibukkan dengan bahan makanan di dapur. Sementara itu aku memilih membereskan barang-barang di dalam koper ke lemari yang ada di kamar Kevin. Tidak banyak, karena tadinya hanya menginap beberapa hari di sini. Tak menyangka kalau akhirnya menetap. Detik selanjutnya aku mandi dan selesai setelah azan Isya berkumandang, aku menunaikan sholat di rumah sendirian saat aku dapati Kevin berada di rumah. Pasti dia ke masjid. Usai 4 rakaat penuh hikmat tersebut, aku cukup lama memilih milah pakaianku yang hanya sedikit itu. Beberapa sudah kotor dan belum sempat kucuci. Haruskah aku kenakan pakaian Kevin saja? Aku memeriksa lemarinya dan menemukan sweater yang terlihat cukup nyaman. Saat kukenakan, bagian bawahnya persis 1 kilan di atas lututku. Aku pun membiarkan kakiku tak tertutupi apapun lagi. Lalu dengan rambut yang masih basah aku keluar kamar dan mendapati meja makan dengan sajian menggugah selera. Di atasnya ada beberapa lilin cantik aneka warna berada dalam gelas-gelas kaca transparan. Tepat saat itu, Kevin membuka pintu rumah dan masuk. Berjalan ke arah meja makan dengan masih mengenakan peci dan pakaian muslimnya. Dia juga menyandang sajadah di salah satu lengan. Masya Allah, bisikku. Kevin berdiri terpaku menatapku. Beberapa kali ia mengerjapkan mata dan mulutnya mengatakan sesuatu yang entah apa. Kevin, kamu sudah pulang? Sapaku. Pria itu tak menjawab. Malah, kulihat ia seperti sedang menelan liurnya. Haus barangkali. Aku mengambil inisiatif untuk berjalan mendekatinya. Maka kulangkakan kaki seraya tersenyum lebar. Entah kenapa beberapa menit ini aku begitu merindukannya. Makasih sudah masak buat Kalimat tidak selesai karena Kevin tiba-tiba maju dan memegang kedua bahuku. Aku terbawa suasana karena kedua manik matanya yang begitu teduh itu membuatku mundur beberapa langkah dan berhenti saat dinding di belakang menjadi tumpuan. Di sana Kevin semakin lekat menatapku, lalu wajahnya perlahan mendekat. Menyadari degupan jantung yang kian menggila, aku memilih memejamkan kedua mata. Saat kurasakan embusan napas Kevin semakin dekat, saat itulah aku merasa bisa mendengar detak jantungnya. Kedua tanganku meremas baju Kevin karena debar di dada tak juga mereda. Apa yang akan terjadi? Aku pasrahkan kini. Hingga sesuatu yang lembut kemudian menyentuh bibirku. Mulanya berupa cubitan-cubitan lembut dan beritme, hingga lama-kelamaan berubah menjadi intens dan memunculkan sensasi lain di sekujur tubuhku. Kevin baru melepaskanku ketika aku mulai terengah-engah dan kesulitan mengatur napas. Ia masih menatapku dengan sepasang mata pria dewasa. Maaf, katanya seraya membetulkan rambut yang menutupi wajahku. Aku tersenyum dan balas menatapnya. I'll be yours. Bisikku pelan seraya melingkarkan kedua lengan ke lehernya. Hal itu membuat Kevin melakukan aksinya sekali lagi. Tidak hanya di bibir, tapi kali ini mulai turun ke bagian lain. Menit selanjutnya ia angkat tubuhku menuju kamar dan menutup pintu dengan kaki. Kevin, nanti makanan kita dingin. Candaku. Aku sudah tidak lapar sayang. Tapi kalau mau sendiri, kudain aku dengan pakaian baju begini. Ucapnya sambil mengunciku menggunakan kedua lengannya. Di atas tempat tidur, ia mulai beraksi lagi namun dengan seringai nakal kini. Kevin, kamu nakal ya? Dan dia tidak peduli. Suatu hari saat aku berjalan-jalan bersama suamiku, kami berinisiatif untuk ikut Jumat berbagi bersama komunitas food photographer. Siapa sangka di sana aku melihat Jessica berada di sebuah rumah singgah, di mana para tunawisma mendapatkan tempat tinggal. Dia tak melihatku, tapi aku cukup terkejut dengan keadaannya yang berada di atas kursi roda dengan satu kaki. Tugas mengatakan ia mengalami kecelakaan, ditabrak mobil, suaminya menceraikan dia dan masuk penjara. Ayo pergi dari sini sayang. Ajak Kevin menyadari keterkejutanku. Kevin sepertinya benar-benar ingin memutusku dengan masa lalu. Terlebih ketika terdengar kabar jika Wisnu akhirnya pindah ke Singapura dan menjalankan bisnis di sana. Kamu gak perlu kepikiran dia lagi. Pasti banyak cewek yang mau sama dia, ujar Kevin. Aku gak kepikiran dia kok, tenang aja. Kalau aku memang ada rasa sama Wisnu, pasti dari dulu aku akan berusaha, ucapku. Kevin tersenyum sambil menggenggam tanganku, sementara tangan satunya lagi memegang kemudi. Kevin lantas menghentikan mobil di depan hamparan lautan. Pasir putih menjadi tempat parkir pantai ini, pantai yang masih asri.
Jadi beneran nih Bobos cinta sama karyawannya? Seorang pria yang biasa-biasa saja, tanya Kevin. Aku memutar posisi duduk sehingga berhadapan dengannya. Lalu saat ia menatapku, aku mengangguk dengan tegas. Seorang pria biasa dengan cinta yang luar biasa. Kevin tersenyum. Tapi ada yang gak biasa, candaku. Kevin menaikkan alis. Gantengnya. Aku tertawa pelan. Yang dibalas usapan lembut di kepalaku, lalu jemarinya pindah mengusap pipi dan wajahnya mulai mendekat lantas menghadiahiku dengan kecupan lembut di bibir ini. Aku mencintaimu, Mia. Aku pun. Hujan rintik-rintik kemudian turun, lalu kami memandangi awan di atas sana dan air yang diturunkannya. Aku akan menjadi awan untuk Mumi, seperti yang kamu impikan sama ini. Bisik Kevin dan aku rebah di atas bahunya. Terima kasih Kevin.